Jika engkau ingin agar Allah memberikan apa yang engkau sukai, maka gigihlah dalam mengerjakan apapun yang Allah sukai. Jadi ini pesan untuk kita. Level kita kan memang masih di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan lagi malam hari ini ngaji filsafat kita. Masih kita ada di tema kebijaksanaan para faqih, orang-orang ahli bidang fikih, bidang agama, yang hidupnya penuh keteladanan, yang hidupnya sangat layak untuk kita contoh, kita tiru. Malam hari ini kita sampai pada tokoh yang terakhir di minggu yang terakhir bulan November, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ini salah satu kalimat yang kita temukan di semua imam madhab yang kemarin kita bahas. Ada kalimat semacam ini. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Jangan engkau ikuti aku, jangan pula mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia telah berada di ambang kehancuran. Jadi ini Imam Ahmad, sebagaimana Imam Abu Hanifah dulu, sebagaimana Imam Malik dulu, sebagaimana Imam Syafi'i kemarin, menyatakan bahwa aku ini manusia biasa, engkau tidak boleh mengikuti aku. Mencontoh mungkin boleh, itu kalau pakai bahasa saya, tapi jangan mengikuti. Yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulullah. Ya, ini ketawaduan beliau seperti saya bilang tadi. Nah, harusnya dilanjutkan dengan ketahudirian kita. Jadi kita ini tidak taklid pada Imam Ahmad, tidak taklid pada Imam Syafi'i, tapi kita mengikuti pandangan Imam Ahmad, mengikuti pandangan Imam Syafi'i tentang Al-Quran dan hadis. Karena kita tahu beliau-beliau ini yang lebih ahli, kapasitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan kita. Jadi mereka tawadhu, kita tahu diri. Oke, jadi ini prinsip dari penjelasan beberapa tadi. Mungkin teman-teman sudah bisa menggambarkan sosok alim dan soleh yang seperti apa Imam Ahmad itu. Baik, kita cari hikmah yang lain dari kehidupan Imam Ahmad. Yang paling terkenal, seperti saya bilang tadi, dari Imam Ahmad adalah kesungguhan beliau dalam ilmu. Banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana seriusnya beliau mencari ilmu. Ada satu cerita, satu ketika Imam Ahmad ini, yang sudah tua, yang usianya sudah 70-an, terlihat sedang berjalan, membawa buku, membawa tinta, membuntuti seorang syekh. Terus disapa oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah, sampai kapan engkau melakukan hal seperti ini? Padahal engkau sudah menjadi imamnya kaum muslimin." Beliau berkata, "Bersama tempat tinta sampai kuburan." Nah, ini kalimatnya bisa teman-teman jadikan jargonnya untuk semangat belajar. Bersama wadahnya tinta sampai kuburan, berarti semangat belajar yang tidak putus. Kalau bahasanya hadis, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat.
Kata Imam Ahmad dalam salah satu quotes tentang beliau, manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan makan dan minum. Karena dalam sehari, seseorang hanya membutuhkan makan minum 1 atau 2 kali saja, sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helaan nafasnya. Oh, ini quotes ini bagus, tapi jangan-jangan kebalikannya kita ya. Kita setiap detiknya yang dipikir makanan, kalau untuk ilmu sehari 1-2 kali saja. Tapi kalau Imam Ahmad, makan itu kan 1-2 kali saja sehari cukup. Tapi kalau ilmu, setiap helaan nafas. Imam Ahmad ini mengembara kemana-mana mencari ilmu. Dari Baghdad ke Basra, dari Basra ke Kufah, dari Kufah ke Hijaz, dari Hijaz ke Yaman. Semua ulama beliau kunjungi bertahun-tahun. Di Hijaz ada cerita beliau ini sampai 5 tahun mengejar hadis-hadis. Beliau tidak mencukupkan diri hanya dari kitab atau buku, tapi beliau ingin ketemu langsung dengan ulamanya. Ada cerita, suatu ketika beliau ini bertemu seorang gurunya, Abdur Razak bin Humam. Ini nanti beliau dijadikan guru oleh Imam Ahmad. Ketemu di Mekah. Mestinya Imam Ahmad ini waktu ketemu bisalah mengkonfirmasi hadis-hadis yang ingin beliau konfirmasi, beliau ambil. Tapi tidak, waktu ketemu di Mekah ya beliau menghormati sebagaimana guru dengan murid. Tapi beliau tidak ingin merepotkan gurunya ini dengan pelajaran-pelajaran hadis. Nanti setelah Imam Abdur Razak bin Humam ini pulang ke tempat beliau namanya Son'ah, baru Imam Ahmad nyusul capek-capek ke Son'ah untuk mengambil hadis dari Syekh Abdur Razak bin Humam. Nah, ini menurut saya menunjukkan kesolehan sekaligus keseriusan beliau dalam ilmu. Kok milih jalan yang susah loh Pak? Ya kadang-kadang kalau dalam tradisi keilmuan itu kan sesuatu yang diperoleh dengan susah payah itu lebih melekat dengan sesuatu yang gampang sekali diperoleh. Yang mudah diperoleh, yang mudah hilang. Sokbun la yunsa wasahlu yunsa. Yang sulit itu sukar dilupakan. Yang mudah akhirnya juga gampang terlupakan. Oke, ya di samping memang adabnya mencari ilmu, kan tidak mungkin ketemu guru di tengah jalan langsung diajak diskusi. Ya mencari waktu, mencari momen yang tepat, mungkin dengan berkunjung ke rumah beliau, diajak ngobrol. Baik, itu diantara adabnya Imam Ahmad dan keseriusan beliau dalam mencari ilmu. Ada lagi cerita yang menurut saya cerita ini menyentuh tentang adab mencari ilmunya dan adab memberikan ilmu. Kalau tadi kan adab mencari ilmu, ini ada cerita adab beliau dalam memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Ada cerita yang disampaikan oleh seorang murid beliau yang namanya Harun bin Abdullah al-Baghdadi. Jadi satu ketika kata Harun bin Abdullah, saat larut malam, pintuku diketuk oleh orang. Ini sudah sepi, malam hari, dini hari, pintunya diketuk orang. Terus aku bertanya, siapa? Ada suara lirih dari luar pelan sekali menjawab, Ahmad. Aku menyelidik lagi, Ahmad yang mana? Nama Ahmad kan mestinya ya banyak, nama Ahmad, nama Muhammad. Jadi beliau ini tanya, ini Ahmad yang mana? Nyaris berbisik ku dengar suara Ibnu Hambal. Ada suara pelan, Ahmad. Ahmad siapa? Bin Hambal. Kaget. Syekh Harun ini, subhanallah, itu guruku. Cepat-cepat dibukakan pintu. Beliau pun masuk, tapi dengan langkah yang berjingkat-jingkat, pelan-pelan. Kemudian dipersilahkan duduk. Beliau juga duduknya pelan-pelan, hati-hati agar kursinya tidak bunyi. Baru kemudian Syekh Harun tanya, wahai guru, ada urusan penting apa sehingga mengunjungiku selarut malam ini? Mengunjungiku di dini hari malam ini. Beliau tersenyum. Kemudian berkata, maafkan aku wahai Harun. Kata beliau lembut dan pelan. Aku terkenang bahwa engkau
masih terjaga kalau malam seperti ini untuk meneliti hadis di waktu semacam ini. Kuberanikan diri untuk datang karena ada yang mengganjal di hatiku sejak siang tadi. Jadi Imam Ahmad ini bilang, yo, aku ngerti kebiasaanmu kalau jam-jam segini engkau masih sibuk belajar. Makanya aku datang pelan-pelan karena ada yang mengganjal yang ingin aku sampaikan. Syekh Harun kaget. Apakah yang ingin disampaikan itu tentang saya, guru? Sampaikanlah, jangan ragu-ragu. Akan aku dengarkan. Nah, barulah Imam Ahmad menyampaikan nasihatnya. Maaf wahai Harun, tadi siang aku lihat engkau sedang mengajar murid-muridmu. Engkau membaca hadis untuk mereka catat. Aku lihat saat itu mereka, murid-muridmu ini, ada yang tersengat oleh teriknya matahari. Sedangkan engkau teduh dinaungi oleh bayangan pepohonan. Lain kali jangan begitu wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana muridmu duduk. Jadi Imam Ahmad ini mengingatkan, tadi siang aku melihat saat engkau mengajar, engkau mencari tempat yang teduh, dinaungi pepohonan, sementara banyak muridmu yang tersengat oleh matahari. Lain kali jangan begitu. Kalau memang murid-muridmu kepanasan, ya engkau harus bergabung bersama mereka. Nah, setelah itu Imam Ahmad terus pamit, pelan-pelan lagi pamitnya. Berjingkat-jingkat menutup pintu juga pelan-pelan. Nah ini Syekh Harun ini betapa takjub. Beliau menangis melihat adab gurunya. Akhlaknya yang sangat indah. Kata Syekh Harun, beliau bisa saja menegurku di depan para murid. Toh murid-murid juga tahu beliau guruku dan berhak untuk itu. Tetapi tidak dilakukannya untuk menjaga wibawaku. Beliau bisa saja datang sore hari, setelah maghrib, setelah isya, kan lebih mudah. Tapi itu tidak dilakukannya, demi menjaga rahasia. Dari nasihat-nasihatnya, beliau sangat hafal kebiasaanku yang masih terjaga di larut malam. Beliau datang mengendap-endap, pelan-pelan, bicara lembut, berbisik. Semua dilakukan agar keluargaku tidak tahu. Agar aku yang adalah seorang ayah dan suami tetap terjaga kehormatannya sebagai imam dan teladan di tengah keluarga. Jadi ini contoh adabnya seorang guru kepada murid. Jadi ingin mengingatkan, menasehati saja dengan cara yang paling tersembunyi, paling halus, paling tidak menyinggung perasaan. Nah ini di antara contoh mungkin yang bisa kita teladani dari seorang Imam Ahmad. Jadi ya monggo ya kita serap sendiri cerita tadi. Kita sinkronkan dengan kelakuan kita sendiri hari ini. Semoga tidak kita pakai untuk nuding orang yang tidak seperti ini. Kita jadikan bahan introspeksi saja, bukan bahan untuk menyalahkan atau menjatuhkan orang lain. Ya meskipun saya tahu hari ini banyak orang saling menasehatinya dengan cara membongkar aib secara terbuka lewat medsos-medsos. Semoga kita tidak tergolong yang seperti itu. Kalau memang kita merasa bertanggung jawab meluruskan, menasehati, coba kita ambil jalan yang lembut. Jalan yang sebagaimana ditempuh oleh Imam Ahmad tadi. Baik, terus. Nah itu cerita tentang kepribadian Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu cerita lagi, mungkin ini agak berbeda dengan yang tadi. Mungkin bisa juga kita ambil hikmahnya. Kalau ini hikmah yang tidak secara langsung berhubungan dengan Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad menjadi saksinya. Jadi suatu ketika, ini cerita dari Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ini, berarti kita anggap saja ini pelajaran dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bercerita begini, satu hari saya tidak tahu mengapa kok ingin sekali
pergi ke Basrah, Irak. Jadi mungkin semacam ilham dari Allah untuk berangkat ke Basrah. Pokoknya dia tiba-tiba ingin sekali ke Basrah. Ya sudah, beliau berangkat ke sana. Sebagaimana kebiasaannya Imam Ahmad yang tidak ingin terkenal dan dikenal, ya beliau berangkat ke Basrah dengan modelnya sendiri, mungkin dengan baju yang sangat sederhana, tidak memamer-mamerkan gaya dan kebiasaannya biar tidak dianggap orang besar, orang soleh. Sampai di Basrah, Isya. Beliau ikut sholat di satu masjid. Setelah sholat, karena merasa capek, beliau berniat, wah, ini enaknya saya istirahat di masjid ini saja ya. Terus beliau berbaring di masjid itu. Tiba-tiba didatangi oleh pengurus masjid, marbotnya atau takmirnya lah kalau hari ini ya. Melihat Imam Ahmad di situ, disapa, "Syekh, mengapa kok berbaring di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat. Saya ini musafir." Nah, orang yang mengelola masjid, penunggu masjid itu kemudian mengingatkan, tidak boleh tidur di masjid, keluar. Imam Ahmad pun didorong keluar. Sampai di teras masjid, Imam Ahmad berniat, oh kalau gitu saya istirahat di teras masjid ini sudah cukup, tidak harus di dalam masjid. Didatangi lagi oleh marbot tadi, tidak boleh, saya tetap tidak boleh, di dalam masjid tidak boleh, di luar masjid tidak boleh. Imam Ahmad didorong-dorong sampai ke jalan. Nah, Imam Ahmad kebingungan ini, waduh, kalau gitu nginep di mana ini? Tiba-tiba ada yang memanggil beliau, seorang tukang roti yang rumahnya dekat masjid. Orang tua tukang roti ini sejak tadi sudah melihat beliau dan melihat peristiwa ketika beliau didorong-dorong ke jalan oleh marbot masjid. Karena itu dia terus memanggil Imam Ahmad, "Mari Syekh, sampean menginap di tempat saya saja. Saya tidak punya tempat yang luas, tempat saya hanya kecil, tapi monggo kalau mau menginap di tempat saya." Imam Ahmad pun duduk menemani tukang roti ini. Jadi ada kebiasaan yang dilihat oleh Imam Ahmad dari tukang roti ini yang unik. Jadi tukang roti ini sambil mengolah adonan roti, yang keluar dari mulutnya selalu kalimat astaghfirullah, istighfar. Kalau pas diajak ngomong oleh Imam Ahmad, ya dijawab ngomong itu. Tapi setelah menjawab, mulutnya terus istighfar lagi, istighfar lagi. Jadi orang ini mendawamkan istighfar. Terus Imam Ahmad bertanya, "Syekh, sudah berapa lama sampean melakukan hal seperti ini, mendawamkan istighfar ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali. Saya menjual roti sudah 30 tahun lebih. Kira-kira sejak itulah saya mendawamkan istighfar ini." Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Ma thamratu fi'luk?" Apa hasilnya istiqomahmu beristighfar ini? Terus beliau bilang, "Ya, 30 tahun lebih aku istiqomah beristighfar, tidak ada hajat yang saya minta pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta langsung diterima oleh Allah." Imam Ahmad bertanya, "Semuanya dikabulkan?" Orang itu menjelaskan, "Semuanya dikabulkan, kecuali satu. Ya, masih ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah." Imam Ahmad penasaran, terus bertanya, "Apa itu kira-kira yang belum dikabulkan oleh Allah?" "Aku minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Nah, mendengar itu Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Ternyata, kata Imam Ahmad, yang mendatangkan aku jauh-jauh dari Baghdad sampai ke Basrah ini, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbotnya masjid, itu ternyata istighfarmu, kata Imam Ahmad. Penjual roti itu pun kaget. Allahu Akbar, dia tidak menyangka orang yang diajaknya menginap adalah ulama besar yang selama ini dirindukannya. Oke teman-teman ya, ini saya bawa cerita ini yang langsung dari Imam Ahmad untuk mendorong kita melakukan istiqomah. Bahkan
amal baik yang tidak terlalu mewah seperti sholat malam yang terus-terusan atau puasa yang terus-terusan, hanya mendawamkan istighfar saja mengundang keridhoannya Allah. Makanya saya sering pesan untuk tidak berhenti-berhenti istiqomah dalam kebaikan. Pilihlah kebaikan apapun yang tidak terlalu berat, yang tidak membebani hidupmu sampai sebegitunya, tapi lakukan dengan istiqomah. Insya Allah keseriusan kita dalam istiqomah akan mengundang ridhonya Allah. Baik, kita belajar lagi tentang hikmah dari kehidupannya Imam Ahmad. Ada satu cerita lagi yang menurut saya menarik. Ini mungkin cocok dengan beberapa fenomena kita hari ini. Satu ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad. Berkata begini orang ini kepada Imam Ahmad, jadi semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu kepada Islam, jasamu untuk Islam. Nih, orang ini mungkin melihat ulama besar, sumbangan pikirannya, pengabdiannya untuk agama sudah luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Nah, orang ini mungkin bermaksud mendoakan semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu untuk Islam. Engkau sudah mati-matian mengabdi dan membela Islam. Semoga Allah memberikan pahala. Nah, disampaikan seperti ini kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad marah. Kemudian beliau berkata, memangnya aku ini siapa? Sehingga Allah memberikan pahala kepadaku karena jasaku untuk Islam. Terbalik. Seharusnya doanya begini, semoga Allah memberi balasan kebaikan atau kejayaan kepada Islam karena jasanya Islam untukku. Ini kalau dijelaskan lebih panjang, bukan aku yang menyelamatkan Islam, terbalik, Islam yang menyelamatkan aku. Bukan karena aku Islam ini jaya, tapi Islamlah yang menyelamatkan aku sehingga membuatku sebesar ini. Jadi Imam Ahmad merasa dirinya menjadi orang besar dalam tanda petik seperti saat itu karena jasanya Islam, pertolongannya Allah, bukan karena hasil upayanya sendiri. Nah, ini yang menurut saya mental di antara mental tawadhu tadi. Jadi mental merasa bahwa loh, aku ini bukan apa-apa kalau tidak ada pertolongannya Allah. Aku ini bukan siapa-siapa kalau aku tidak berada di bawah naungan Islam. Hakikatnya Islamlah yang melindungiku, menunjukkanku jalan yang baik dan benar, sehingga aku bisa jadi seperti ini. Maka doanya, semoga kejayaan, kemuliaan, kebaikan untuk Islam dan para pemeluknya karena jasanya untukku, karena banyak hal sudah diberikan untukku. Jadi pujiannya tidak pada aku, tapi pada Allah, kepada Islam. Baik, ini ya silahkan dikontekstualkan dengan hidup teman-teman masing-masing hari ini, karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau hari ini teman-teman sukses di bidang apapun, mungkin menjadi sosok yang alim, soleh, cerdas, selamat, disukai banyak orang, apapun situasi baik yang teman-teman alami hari ini, yakinlah bahwa itu semata-mata karena pertolongannya Allah, karena keridhoannya Allah, karena kita masuk ke dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan sebaliknya. Baik, ini kisah-kisah hikmah sebenarnya dari riwayat-riwayat tentang Imam Ahmad ini masih banyak kisah-kisah. Silahkan teman-teman menggali sendiri. Ada kisah yang saya ingat itu bagaimana Imam Ahmad bisa menakut-nakuti jin hanya dengan sandalnya saja. Cuma tidak saya tulis di slide saya ini. Jadi suatu ketika Khalifah Al-Mutawakkil ini, salah seorang keluarganya ada yang kerasukan jin. Jadi ya ngerti sendiri orang yang kerasukan jin seperti apa. Nah, Imam Ahmad kemudian diminta untuk mengobati
kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini. Jadi ada utusan datang ke rumahnya Imam Ahmad mengabarkan Sultan memerintahkan beliau untuk membantu menyembuhkan kerabatnya yang kemasukan jin. Saat itu Imam Ahmad langsung berdoa di tempat, memohon pada Allah agar kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini disembuhkan. Setelah berdoa, kemudian Imam Ahmad mengambil sandalnya. Sepasang sandalnya diambil, dititipkan pada utusan tadi, bawalah 2 sandal ini kepada orang yang kerasukan tadi, taruh di sebelah kepalanya. Kemudian bilang pada yang kerasukan tadi bahwa Imam Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi. Nah, dibawalah sandal itu kepada Khalifah Al-Mutawakkil, dipeganglah sandal ini oleh Khalifah, kemudian ditaruhlah di sebelahnya kerabatnya yang sakit. Khalifah kemudian bilang, keluarlah dari tubuh saudaraku ini. Kalau tidak, Imam Ahmad bin Hambal akan memukulmu dengan sandal ini. Wah, terus jin itu jawab, sungguh aku mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Seandainya Ahmad bin Hambal yang menyuruhku pergi dari Irak, aku pun akan menuruti perintahnya. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya. Akhirnya jin tersebut keluar. Ini cerita ya, di slide tidak saya bawa, tapi bagi saya yang penting kalimat yang terakhir tadi. Barang siapa yang patuh kepada Allah, maka makhluk yang lain akan takut kepadanya. Ini uraiannya panjang, tapi hikmahnya paling tidak itu. Oke, teman-teman, kita belajar lagi beberapa hikmah dari seorang Imam Ahmad bin Hambal. Ada nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini semacam cerita. Kata Imam Ahmad begini, Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Jadi ini Imam Ahmad bercerita kepada kita, ada wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Isinya bagus, makanya malam ini saya tampilkan. Apa isinya wahyu? Jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama orang, jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Dan jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Itu akan memberikanmu keselamatan. Jadi, jalan untuk selamat itu ada 4. Yang pertama, kalau pas kita sendirian, mari kita menjaga hati. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu kan merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Terus kita melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda petik. Karena merasa aman. Mungkin entahlah teman-teman ngerti sendiri, kadang-kadang kalau kita pas los sendirian itu kan merasa, alah tidak ada yang lihat saja. Terus kita melakukan apapun yang kalau itu kelihatan orang kita malu, tapi tidak masalah. Ini hati-hati, ini termasuk tidak menjaga hati. Kalau kita los, tidak kontrol lagi pas sendirian, berarti apa? Merusak hati. Kesalahan itu kan seperti teorinya Imam Ghazali kan, setiap kali satu kesalahan kita lakukan, satu ketidakpantasan, ketidakharusan kita jalankan, ada satu titik buram dalam hati kita, sadar apa enggak? Maka hati-hati, meskipun sendirian. Saya benci sama orang itu, tapi ya enggak saya tampilkan. Pas sendirian saja saya bayangkan wajahnya, tak tendangi, diwakili oleh bantal misalnya. Ini titik-titik loss. Hati-hati karena merusak hati. Ya mungkin secara sosial nama kita tidak rusak, tapi hati kita rusak. Karena kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan dan di-ACC oleh hati dan pikiran akan memburamkan hati. Jadi latihan menjaga hati meskipun sendirian. Yang kedua, jika bersama orang lain, jagalah lisan.
Kalau ini sudah banyak yang menasehati di tema yang sama. Jadi kuncinya keselamatan bersama orang lain pertama-tama lisan kita. Biasanya kalau sudah akrab, sudah nyambung sama seseorang, itu lisan kita tidak kontrol lagi. Sering salah ngomong. Baik kalau hari ini ngomong itu kan bisa dalam bentuk tulis lewat postingan-postingan medsos atau dalam bentuk yang lain. Video-video dan macam-macam. Ayo hati-hati, kalau tidak ada pentingnya tidak usah ngomong. Kalau tidak ada urgensinya tidak perlu menyampaikan apa-apa. Coba dihitung seandainya saya tidak posting ini, ada kerusakan apa? Ada kehancuran apa? Atau tidak ada efeknya apa-apa, sekedar menunjukkan bahwa aku ini pinter, aku ini alim, aku ini tahu banyak wawasan. Mari kita hati-hati. Kecuali memang urgent ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, orang akan salah memahami, orang akan tersesat, maka saya sampaikan. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk aku memamerkan kebisaanku, kemampuanku. Dan aku sadar aku juga tidak selalu benar. Ini juga termasuk menjaga lisan. Yang ketiga termasuk menjaga lisan, jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Nah, ini menjaga perut. Perut itu sering disimbolkan dengan nafsu. Kalau perut ini kita artikan nafsu, meja makan ini bisa kita artikan dunia. Diartikan letterlek juga boleh, diartikan majasi sebagai nafsu dan dunia juga boleh. Kalau kita di meja makan tidak menjaga perut, biasanya efeknya individual dan sosial. Dan juga mungkin vertikal, ada religiusnya. Individual apa? Sakit. Kalau makan kita tidak kontrol, sakit. Hari ini penyakit-penyakit berat itu kan banyak yang awalnya karena makan yang tidak kontrol. Secara sosial apa? Kehormatan. Orang yang tidak bisa menjaga perilaku makannya di meja makan itu secara sosial biasanya dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau orang Jawa menyebutnya geragas, rakus, tidak pantas untuk dilihat. Jadi secara etik, estetik, bahkan logis, ini keliru. Maka ini maknanya dalam nasihat wahyu dari Allah kepada Nabi Isa ini. Jadi jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Yo, secara vertikal hubungannya dengan agama, dengan Allah, yo pastinya Allah tidak ridho, tidak berkenan dengan kelakuan yang tidak menjaga diri, termasuk menjaga perut. Makanya Al-Quran itu kalau tentang makan, kalimat terakhirnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu merusak semuanya. Dan yang keempat, jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Karena mata ini sumber banyak masalah. Melihat yang tidak harus dilihat, sumber masalah. Mata hanya bisa sampai yang kelihatan saja, yang tidak kelihatan susah. Kalau hanya pakai mata, maka mata sering jadi sumber fitnah. Melihat orang berdua, laki-laki dan perempuan, terus wah ini mesti melakukan yang dilarang agama, padahal kita tidak ngerti aslinya. Awalnya dari mana? Hanya melihat mata saja, berawal dari pandangan saja. Jadi kalau engkau di luar, kalau bisa jagalah matamu. Jangan mengobral pandangan, khawatirnya melihat yang tidak harus dilihat. Khawatirnya salah memahami sehingga muncul fitnah-fitnah. Menjaga mata kalau konteksnya hari ini, ya jangan membaca yang tidak seharusnya dibaca. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dibaca lewat medsos, lewat dunia maya, lewat internet. Jadi kemampuan menjaga mata hari ini penting. Ini diantara kemampuan filter kita hari ini terhadap banjir informasi, banjir IT. Oke, 4 hal ini, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga mata, sumber kita selamat dunia dan akhirat. Nah, yuk mulai latihan ya. Pelan-pelan dari yang fisik dulu, diawali dari mata dulu. Tundukkan pandangan, diawali dari perut, kemudian menjaga makan, menjaga adab. Kemudian mulut,
jangan mengobrol kata, apalagi melakukan maksiat-maksiat mulut. Dan yang terakhir, hati. Nah, hati ini kuncinya hidup. Hati rusak berarti hidup rusak. Karena kuncinya hidup itu qalb. Ala wahyal qalb. Kalau dia rusak, kita rusak. Kalau dia baik, kita baik. Oke, ini diantara nasihatnya Imam Ahmad. Terus, nasihatnya Imam Ahmad lagi tentang hati. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Nah, ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad. Kalau ingin hati kita berkah, kalau saya sering bilang semoga ilmu kita berkah. Kalau ilmu berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja, tidak ada manuver-manuver yang luar biasa, pengetahuan yang sederhana saja, tapi manfaatnya besar untuk hidup. Itu ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya cuma sekecil ini, tapi semua kebutuhanku bisa terpenuhi, bahkan lebih. Nah, ini namanya rezeki yang berkah. Karena Allah mengendalikan keinginan kita tidak macam-macam, sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, katanya Imam Ahmad, berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Berarti hati kita berkah. Nah, semoga teman-teman, ayo introspeksi ya setelah ini. Ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Masih ada ndak yang kita ndak terima? Masih ada ndak yang kita komplain? Masih ada nggak yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? Yo, kalau bisa kita hindari itu. Mari kita menghidupkan hati secara berkah. Kita merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah melembutkan hati. Cara melembutkan hati gimana? Antara lain dengan makan makanan yang halal. Ini kita bisa menerjemahkan, saya juga akan menerjemahkan makanan yang halal itu baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin. Lu apa bisa Pak konsumsi batin yang halal? Ya banyak. Konsumsi halal secara batin itu kan ya yang mahmudah. Sementara yang haram secara batin yang mazmumah. Jangan masukkan benci, jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita. Itu konsumsi yang haram secara batin. Kalau yang halal secara lahir dan secara batin, teman-teman mestinya sudah ngerti. Baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya. Kan ada beras itu halal, tapi kalau sebabnya mencuri, beras hasil ngutil ya haram. Beras halal, cara memperolehnya baik, berasnya sendiri juga baik. Tapi kalau dipakai untuk melecehkan orang, menghina orang, misalnya kita sedekah beras pada orang miskin sambil mencaci makinya, ya nilainya jadi, efeknya jadi buruk, jadi merusak. Yang haram-haram, baik secara lahir maupun batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya, akan membuat hati yang keras. Hati yang keras akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberiannya Allah. Nah, ayo sekarang mulai kita introspeksi. Kalau masih ada hal-hal yang kita komplain dari ketetapannya Allah, yang kita tidak ridho, tidak rela dari ketetapannya Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah. Mengapa hati kita tidak berkah? Hati kita tidak lembut. Sehingga pemberian Allah selalu mental. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang
tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati. Kemarin-kemarin saya banyak bilang tentang hati, tentang pikiran dan ilmu yang berkah. Sekarang Imam Ahmad mengajari kita hati juga harus berkah. Buktinya apa? Puas dengan pemberian Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ada hubungannya juga dengan rizki. Nah, biasanya orang tidak terima itu dalam hal rezeki. Gajiku kok sedikit ya, orang lain kaya, aku tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Itu urusan rezeki. Imam Ahmad memberi beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal rezeki. Kata Imam Ahmad, rezeki itu kalau sudah jatah kita, rezeki itu telah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rezeki sendiri-sendiri. Tapi Pak, kok ada orang itu yang rasanya kekurangan sementara yang lain kelebihan? Yaitu masing-masing dengan ujiannya sendiri-sendiri. Yang kelebihan, yang merasa lebih mau tidak berbagi, yang merasa kurang mau tidak tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti, tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapannya Allah. Rezeki tidak akan bertambah atau berkurang. Yang kemudian dituntut oleh Allah sikap kita terhadap rezeki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rezeki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rezeki itu barokah kalau orang yang punya rezeki dianugerahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi, menginfakkannya dalam ketaatan. Itu barokah. Tadi di depan saya bilang, biasanya orang mendefinisikan rezeki barokah itu jumlahnya sedikit tapi rasanya tetap cukup. Ya, itu juga termasuk ziyadatul khair. Tapi ada lagi parameter untuk mengukur rezeki kita itu benar-benar barokah apa tidak. Yaitu katanya Imam Ahmad, kalau kita punya kesadaran untuk berbagi. Berarti barokah. Yang namanya rezeki itu kan jatah kita. Tidak bertambah, tidak berkurang. Lah kok kita mau berbagi dengan orang lain, berarti rezeki kita barokah. Tidak sekedar yang sedikit jadi cukup, yang cukup jadi banyak. Tapi berapapun yang kita peroleh, kita punya kesadaran untuk berbagi. Kita tidak berambisi untuk menikmati sendiri, tapi ingin orang lain juga merasakan serba sedikit apa yang kita nikmati. Oke, jadi itu wasiat dari Imam Ahmad tentang rezeki. Jadi kalau rezekinya barokah, insya Allah yang masuk ke dalam diri kita juga hal-hal yang barokah. Kalau sudah yang masuk hal-hal yang barokah, hati kita akan barokah. Hati yang barokah adalah hati yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dengan wasiat-wasiat dari Imam Ahmad selanjutnya. Terus ada lagi beberapa nasihat Imam Ahmad tentang kebaikan. Suatu ketika putra beliau, Abdullah, bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, berikanlah wasiat untukku." Kata Imam Ahmad, "Ya bunaya, anwil khaira, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Wahai putraku, milikilah niat yang baik. Sesungguhnya dirimu akan selalu dalam kebaikan selama engkau memiliki niatan yang baik. Ketika putra beliau meminta nasihat, Imam Ahmad memberi nasihat, kuncinya kebaikan itu ada di niat yang baik. Ini jadi kunci.
Kalau niatnya sudah tidak baik, sebaik apapun jenis perbuatannya maupun hasilnya, ya tetap nanti nilainya jadi tidak baik. Sodakoh dengan niat biar dia tahu betapa kekayaanku banyak, ya pahalanya, catatannya bukan sodakoh, bukan berbagi, tapi kesombongan. Bentuknya baik, tapi tertulisnya jadi jelek. Silaturahim itu baik, tapi niatnya apa? Niatnya adalah biar dia sadar berhadapan dengan siapa dia selama ini, biar dia tahu seperti apa kebesaranku. Selama ini kan kita tidak pernah ketemu, kalau ketemu paling dia sadar. Nah, ini niatnya di depan sudah keliru. Kalau niatnya buruk, gerbangnya tertutup untuk kebaikan. Yang kita lakukan meskipun bentuk perbuatannya baik, ya catatannya jelek. Jadi penting teman-teman, tidak sekedar perbuatan kita baik, tapi dia harus kita buka gerbang kebaikan itu dengan niat yang baik. Kuliah itu baik, karena dia jalan ilmu. Tapi kalau niat kita tidak maksimal untuk ilmu, mungkin dalam rangka pekerjaan, mungkin dalam rangka ijazah, nilai yang baik, dan macam-macam, ya kita dapatnya hanya sebatas itu. Ya niat baik paling puncak itu kan lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau dalam hadis itu kan barang siapa niatnya hanya demi perempuan untuk dinikahi atau demi yang duniawi untuk didapat, ya dia cuma dapatnya itu. Berarti tidak tercatat sebagai kebaikan yang utuh. Itu nasihat pertama. Kemudian, sibuklah dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi sebelum melakukan hal yang baik, kalau kita sudah berniat baik, segera ayo kita lakukan kebaikan itu. Niatnya sudah benar, jangan ditunda-tunda lagi. Besoklah, nantilah, nunggu inilah, nunggu itulah. Hati-hati, karena kalau nanti ada sesuatu yang datang yang menghalangi kebaikan itu, ya kebaikan itu akhirnya tidak jadi dijalankan. Di beberapa kesempatan sering saya sampaikan bahwa menunda-nunda kebaikan itu termasuk salah satu mental block. Mental block itu yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Selain males, itu menunda-nunda. Menunda-nunda itu ya nanti saja. Mau nulis skripsi atau tesis, nanti sajalah. Sudah diberi oleh pembimbingnya perbaikan ini diperbaiki, nanti sajalah, nunggu dapat ini dapat itu, akhirnya kepepet deadline, kepepet DO dan macam-macam. Nah itu karena kita sudah berniat baik tapi tidak segera dijalankan. Sibukkan kita dengan setiap amal baik dan segeralah melakukannya. Khawatirnya nanti tersusul oleh hal lain yang menghalangi kebaikan, menghalangi kita bisa menjalankannya. Mau sholat tahajud, besok sajalah, bulan depan sajalah, nanti sajalah, lama-lama nggak jalan. Begitu mau dijalankan kok yo badan nggak enak, ini greges, ini nggak jadi sudah. Sekarang ada halangan, kemarin-kemarin waktu longgar nggak dijalankan. Sakitnya sembuh mau dijalankan, waduh ini sudah waktunya siaran langsung sepak bola, ini sudah mulai, ini Liga Champion, tidak jadi wis. Ada yang menghalangi, kemarin-kemarin ngapain saja. Oke, baik, itu yang kedua. Jadi kalau tentang kebaikan, niati dengan baik, kemudian segera lakukan kebaikan itu. Dan yang terakhir, kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Kalau ini berarti setiap kali kita melakukan kebaikan, imbangi dengan sikap tawadhu. Setiap kita sukses melakukan kebaikan kan, kita disunahkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu termasuk kalimat tawadhu. Bahwa kebaikan yang kita lakukan ini, kebaikan yang saya lakukan ini tidak semata-mata jasaku, tidak semata-mata hasil karyaku, tapi semuanya atas petunjuk dan pertolongannya Allah. Nah, ini namanya sikap tawakal setelah ikhtiar dan niat
dijalankan. Niat baik, kaifiat ikhtiar yang baik, segera dilakukan, tidak ditunda-tunda. Kalau sudah berhasil, alhamdulillahirabbil alamin. Jasa dari lahirnya kebaikan ini semata-mata bukan karena aku, tapi semuanya karena pertolongannya Allah. Terus kita lanjutkan lagi. Kalau tadi tentang amal, rizki, dan ikhtiar, sekarang kita masuk ke zuhud. Menurut Imam Ahmad, zuhud itu cirinya dua. Pendek angan-angan dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Pendek angan-angan itu ndak lau-lau. Seandainya yang jadi presiden aku. Seandainya yang dapat rezeki besar itu aku. Seandainya. Ini panjang angan-angan namanya. Orang zuhud itu pendek angan-angan, ndak mikir macam-macam. Apapun yang diberikan Allah, aku terima. Ini zuhud namanya. Dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Jadi lihat orang lain lulus cum laude, kemudian kita iri, kita dengki. Harusnya yang cum laude ranking pertama aku, dia deket saja sama dosennya, menunjukkan kita tidak zuhud. Harusnya yang dapat rezeki besar itu aku loh yang kerjanya paling capek, dia cuma bagian apa. Itu namanya tidak zuhud. Harusnya yang dapat pujian itu aku, wong yo sebagian besar kerjaan ini yang menyelesaikan aku, kok yo orang lain yang dipuji, kok yo semuanya dianggap sama saja. Ini berarti kita tidak zuhud. Hati kita masih terikat oleh dunia, masih tergantung pada dunia, tergantung pada komentar orang, pujian orang. Jadi zuhud itu pendek angan-angan, tidak membayangkan yang tidak-tidak. Kalau memang bukan rezekinya ya sudah, bukan jatahnya ya sudah. Dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, tidak iri, tidak dengki. Itu zuhud. Selanjutnya menurut Imam Ahmad ada 3 jenis zuhud. Ada zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam itu meninggalkan yang haram-haram. Ada zuhudnya orang khusus. Orang khusus ini zuhudnya meninggalkan yang kurang manfaat. Ada zuhudnya orang lebih khusus lagi, para kekasih Allah, yaitu meninggalkan segala yang menyibukkan, membuat jauh dari Allah. Ini 3. Ya monggo kita introspeksi sendiri-sendiri ya. Kita ada di level zuhud yang mana? Kalau kita masih berjuang meninggalkan yang haram, berarti kita ada di level zuhudnya orang awam. Kalau kita sudah melampaui itu, Pak, kalau yang haram, yang dosa-dosa itu, alhamdulillah, saya sudah bisa meninggalkan. Oke, kalau gitu sekarang naik kelas sedikit, tinggalkan yang kurang manfaat. Ya monggo teman-teman dicek yang kurang manfaat apa. Berlama-lama pegang HP kah? Berlama-lama nongkrong di kafe kah? Berlama-lama ngobrol yang tidak ada gunanya kah? Berlama-lama surfing, googling, nonton drakor, apapun itu. Coba kita introspeksi. Kalau memang tidak terlalu penting, kurang manfaatnya, yo latihan untuk ditinggalkan. Kalau kita sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat ini, alhamdulillah berarti kita sudah ada di level zuhud yang kedua. Nah, kalau sudah sukses meninggalkan yang kurang manfaat, ayo naik kelas lagi. Kita zuhud dengan cara meninggalkan apapun yang membuat kita sibuk dari Allah, yang membuat kita menjauh dari Allah, yang membuat kita tidak dekat dengan Allah. Jadi kesibukan kita hanya tentang Allah dan untuk Allah saja. Ini berarti orang yang sudah zuhud level tertinggi. Orang-orang yang dekat dan mengenal Allah. Ini
Ini nasihat dari Imam Ahmad yang sekaligus sudah beliau lakukan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh guru beliau, Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu salah seorang gurunya, imamnya orang zuhud. Berarti Imam Ahmad sudah nyampe level kesibukannya hanya tentang Allah dan untuk Allah saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada lagi nasihat dari Imam Ahmad kepada seseorang yang menurut saya penting untuk kita. Jadi, suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ahmad minta diberi nasihat. Imam Ahmad memberi nasihat begini. Jadi Imam Ahmad tidak memberi teori macam-macam. Imam Ahmad hanya mengulang, menegaskan keyakinan orang ini selama ini. Sebenarnya ini juga kepada kita, menyinggung kita selama ini. Karena kadang-kadang kita itu ngerti semua teori tentang kebaikan, hanya saja kita tidak pernah mau dan tidak pernah menyempatkan diri untuk menjalankannya, merenungkannya, dan lain sebagainya. Maka Imam Ahmad isi nasihatnya begini pada orang ini. Jika Allah Azza wa Jalla menanggung rizki, maka mengapa engkau khawatir? Jika ganti dari Allah itu benar, maka mengapa engkau bakhil? Jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan dunia? Jika dunia itu fana, mengapa engkau merasa tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta, bukannya mengumpulkan amal? Dan jika segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengapa engkau takut? Nah, ini nasihat sekaligus sindiran kepada kita. Yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini kan semuanya sebenarnya kita sudah tahu. Kita sudah mengerti. Hanya saja kita tidak pernah secara serius menghidupkan pengetahuan dan keyakinan itu dalam keseharian kita. Kita ngerti kok kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Tapi coba berapa kali kita khawatir, berapa kali kita takut tentang rezeki. Kalau ditanya orang, rezeki itu kan sudah dibagi toh? Jawabannya kita mesti iya. Allah lah yang menetapkan rezeki setiap makhluknya. Jangankan manusia, hewan pun, apapun makhluknya Allah, semuanya sudah ada jatah rezekinya. Katanya Imam Ahmad, lah kok engkau khawatir? Kalau sudah yakin Allah yang menanggung rezeki, ya seharusnya engkau tenang. Bekerja semaksimal mungkin sesuai bidangnya masing-masing. Apapun hasilnya, apapun rezekinya, diterima, berarti itu jatahnya. Apapun yang kita lakukan, ya sudah itu jatahnya. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Kalau begitu, kalau kita tidak bekerja juga rezeki akan datang, Pak. Mungkin, tapi ketika kita tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, ada yang kita langgar. Sunnatullah dan perintahnya Allah, juga tuntunan Rasulullah untuk bekerja. Bahkan menurut Rasulullah itu, daripada engkau minta-minta, ambil kapak dari rumahmu untuk motong kayu. Itu kan berarti bekerja itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita diam saja. Jadi seakan dua hal yang berbeda, kerja dengan rizki. Kalau rizki sudah ditanggung Allah. Kalau kerja itu kewajiban kita. Jadi jalankan rizki sebaik mungkin, setelah itu jalankan kerja sebaik mungkin, setelah itu rizki dari Allah akan datang. Yang kedua, jika ganti dari Allah itu benar,
maka mengapa engkau bakhil? Ini sindiran juga buat kita. Al-Quran itu secara tegas menyatakan barang siapa berinfak, barang siapa bersedekah, Allah akan memberinya, membalasnya dengan berkali lipat. Dan kita sebenarnya juga percaya logika ini. Tapi mengapa kok kita masih bakhil? Masih eman untuk berbagi, masih pelit, masih perhitungan kalau ingin memberi atau membantu seseorang. Katanya apapun yang kita berikan, kita yakin akan diganti oleh Allah. Tapi kok kelakuan kita sehari-hari tidak menunjukkan itu. Nah, ini disindir oleh Imam Ahmad. Jika ganti dari Allah itu benar, mengapa engkau bakhil? Kemudian pertanyaan selanjutnya dan nasihat selanjutnya dari Imam Ahmad, jika surga itu benar adanya, mengapa engkau bersantai? Kita yakin surga adalah hak, sebagaimana neraka juga hak. Lah kok kita santai? Kok kita tidak semangat beribadah? Kok kita tidak semangat ingin dekat pada Allah? Masih bisa kita bersantai dengan keyakinan bahwa besok ada surga. Jika neraka itu benar adanya, mengapa engkau bermaksiat? Masih bisa kita melakukan maksiat padahal kita yakin neraka itu hak, ada. Berarti pengetahuan kita tentang surga, tentang neraka tidak hidup. Dia berhenti hanya sebagai pengetahuan. Kemudian jika pertanyaan mungkar dan nakir itu benar adanya, mengapa engkau senang dengan kehidupan ini? Ini berarti tentang alam barzah. Yang di situ kita diinterogasi, ditanya tentang kehidupan kita. Harusnya kita tidak lagi jatuh cinta dengan dunia, begitu sadar bahwa dunia ini hanya sementara saja. Nanti segala kelakuan kita di muka bumi akan ditanyakan, akan dihisab, akan dibalas. Jika dunia itu fana, mengapa engkau tenang? Jika hisab itu benar, mengapa engkau banyak mengumpulkan harta saja? Kok tidak memperbanyak amal? Dan jika segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, mengapa engkau takut? Semuanya sudah ada garisnya, sudah ada ketetapan, ada ketentuannya dari Allah. Baik, jadi ini sebenarnya nasihat-nasihat yang isinya sindiran kepada kita. Kita ini orang beriman yang percaya kepada apapun yang tadi disebutkan dalam nasihatnya Imam Ahmad. Kita percaya Allah menanggung rezeki, kita percaya Allah akan mengganti saat kita berbagi, kita percaya surga, neraka, alam barzah, mungkar nakir, kefanaan dunia, perhitungan amal, termasuk juga takdir dari Allah. Tapi mengapa hidup kita, keseharian kita tidak mencerminkan semua itu? Hidup kita penuh dengan kecemasan. Hidup kita ada bermacam-macam ketakutan. Hidup kita tidak serius untuk memperbanyak amal demi kehidupan yang lebih hakiki yang akan datang. Ini nasihat keras dari Imam Ahmad kepada kita. Baik, terus waktunya saya kira sudah mulai mepet. Teman-teman juga sudah mungkin agak capek mendengarkan saya bicara hampir 2 jam. Tidak saya kasih break sama sekali. Terus-terusan ini tadi ngomong. Ya nanti sekalian kita break setelah ini ya. Akan saya akhiri saja kajian kita malam hari ini di sesi yang terakhir tentang Imam Ahmad. Saya tambahi satu lagi nasihat dari Imam Ahmad tentang takdir atau ketetapan Allah. Ada rumus seperti ini dari Imam Ahmad. Jika engkau ingin agar Allah memberikan apa yang engkau sukai, maka gigihlah
dalam mengerjakan apapun yang Allah sukai. Jadi ini pesan untuk kita. Ya, level kita kan memang masih di sini, dan Imam Ahmad ngerti sekali seperti apa kita ini. Maka tips dari Imam Ahmad, kalau engkau ingin agar Allah mengabulkan keinginanmu, memberikan apa yang engkau sukai, sebaliknya engkau pun harus serius gigih mengerjakan apa yang Allah sukai. Apa sih yang Allah sukai? Insya Allah kita sudah tahu. Mendekat padanya, berdoa padanya, menjalankan perintahnya semampu, semaksimal yang kita bisa. Kita persembahkan hidup ini untuk Allah, maka sebaliknya Allah akan mempersembahkan kasih sayangnya yang tidak terbatas untuk kita. Allah akan memberikan tidak saja hal-hal yang kita sukai, tapi juga segala hal yang baik, manfaat, dan barokah untuk hidup kita. Keinginan-keinginan kita itu kan tidak selalu positif, kadang diwarnai hawa nafsu. Kadang-kadang kita juga menginginkan sesuatu yang menurut kita baik, tapi di balik itu tersembunyi bahaya-bahaya untuk hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, insya Allah, tapi kalau jalan untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu dengan cara menjalankan apa yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah, insya Allah yang diberikan oleh Allah tidak sekedar mewujudkan apa yang kita inginkan, tapi memberikan jauh yang lebih baik dari itu. Mungkin kita inginnya 10, Allah memberikan 12. Atau Allah tidak memberikan yang 10 itu karena Allah tahu yang 10 ini efeknya akan merusak dalam hidup kita. Allah menggantinya dengan 10 yang lain, 12 yang lain yang jauh lebih bermanfaat dan barokah untuk hidup kita. Jadi kita tidak bergantung pada amal kita, pada harapan kita, tapi kita pasrahkan semua pada Allah. Kita mohon agar keinginan kita terkabul, terpenuhi dengan jalan menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Ini maksud dari wasiat Imam Ahmad yang terakhir ini.